Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, hari ini menurut saya istimewa. Bukan karena hari ini hari Sabtu, di mana banyak orang libur, tidak ada hubungannya. Hari ini adalah hari di mana saya mendapatkan banyak sesuatu yang bisa saya share, bisa saya sampaikan ke orang. Apa yang membuat saya mengatakan hari ini menjadi hari yang luar biasa? Hari ini saya baru sadar bahwa tadabbur kita akan bisa dari apa yang tadabbur itu ayat-ayat Allah. Ketika tadabbur itu adalah bicara tentang bagaimana orang itu memahami setelah merenungkan makna dari apa yang dia lihat, dia dengar, dia rasakan, dia pikirkan. Sehingga pemahaman dan perenungan atas makna terhadap sesuatu yang dia cermati itu kemudian menjadikannya ayat-ayat Allah itu perlu kita tadabburi. Dan kalau ayat kan hanya ayat-ayat aulia, tapi juga ayat tengah. Kita bisa membaca ayat-ayat Al-Quran yang tertulis di dalam mushaf, tetapi juga membaca alam sekitar kita. Bahkan kalau kita bicara tentang tata alam itu bicara tentang kita terkait dengan ciptaan Allah yang ada di seputar kita, maksudnya ada di kita. Maaf. Saya selalu mengatakan alam itu syarat dengan tanda-tanda kekuasaan Allah. Sebagaimana juga kita pada Al-Quran. Pada alam bersama dan tadabbur ayat Al-Quran itu dan seimbang disertai dengan tadabbur alam. Ya, tadabbur ayat tadabbur alam itu sama-sama punya nilai ibadah. Tadabbur ayat antara kita pada pemahaman dan konteks kitab suci, sedang tadabbur membimbing diri kita untuk mengerti konteks dan hidup yang harmoni dengan alam yang diciptakan Allah. Tadabbur ayat dan alam ini mengharuskan kita rendah hati terhadap keagungan Allah. Ayat itu bisa ayat kaum, bisa ayat kaumnya. Kalau orang menyebut ayat itu seringkali yang adalah ayat Al-Quran. Sehingga Al-Quran keduanya merupakan ayat Allah. Hanya akan bisa memotivasi kita untuk selalu memahami dan mengaktualisasikan diri kita menjadi Allah yang pandai. Nah, para jemaah Allah, di antara ayat Al-Quran yang sering dibaca itu adalah ayat yang terdapat 190 ayat 191. Dan ini yang selalu saya renungkan. Di dalam ayat itu berfirman, "Billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadza subhanaka benar." Semuanya di dalam langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah seraya berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiada lagi dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka siksa neraka." Ini ayat apa dalam surah Al-Imran ayat 90 sampai ayat 109. Dan saya katakan kalau kita tidak mentadabburi ayat ini, sayang. Di dalam banyak pelajaran. Ayat ini menjelaskan bahwa peristiwa alam, malam dan siang,
itu bisa menjadi pelajaran seorang yang berpikir dengan akal sehatnya. Siapa yang dikatakan orang-orang yang berpikir dengan akal sehatnya itu orang yang mampu mengingat Allah. Jadi ada zikrullah di dalam dirinya ketika dia berdiri, dan dalam aktivitas zikirnya itu mengucapkan tentang penciptaan bumi itu sudah dengan penuh kesadaran. Ialah yang Tuhan, dia adalah engkau ciptakan sia-sia, artinya tidak ada yang sia-sia dari apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mungkin Allah menciptakan ini sia-sia. Dan Allah dengan harapan kita terpelihara dari siksa neraka sebagai akibat tidak mampu kita untuk membaca ayat. Kita mau bicara banyak membaca ayat-ayat Allah itu, sehingga mereka semakin lama justru semakin curah. Karena dua potensi yang dimiliki itu tidak digunakan, yaitu zikir dan zikirnya tidak. Potensi itu adalah potensi yang harus digunakan berkesinambungan, satu sama lain terkait. Tidak ada pikir dan pikir, itu adalah manusia yang lengkap. Banyak tapi tidak berpikir, karena itu kemudian dalam kebablasan atau dalam bahasa yang lain dia cenderung mempertuhankan akal, dan mereka akan justru dikendalikan oleh dunia karena dia tidak mampu untuk menggunakan akalnya itu selaras apa yang dimaksudkan, apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak menggunakan akalnya untuk berpikir, itu juga agak sia karena saja dia yang diakalnya kepala Allah itu kan, tapi ada terangan hati berpikir bisa kemudian mengakibatkan pikir untuk melahirkan sesuatu. Saya selalu mengatakan kita itu berkarya sifatnya itu karya-karya bersifat immaterial. Ditanya, apa dari kesalahan orang yang tidak pernah memberikan kontribusi yang jelas kepada masyarakat karena dia hanya berpikir dan melahirkan pemikirannya itu dalam tulisan-tulisan yang kadang-kadang tidak terbaca oleh orang. Saya katakan itulah kemampuan dia untuk berkontribusi pada orang. Dan kalau ada orang yang tidak mampu memahami apa yang dia sampaikan melalui tulisannya, itu jangan salahkan dia yang menulis.
Jangan salahkan penulisnya, salahkan yang tidak mampu membaca dan memahami tulisan orang itu. Ya, orang yang membaca itu meningkatkan kemampuannya untuk membaca tulisan orang-orang yang berpikir dengan tulisan-tulisannya yang dia bukan tindakan yang kontributif pada orang yang membacanya. Tapi karya-karya intelektual yang ada dalam tulisan itu tidak terbaca dengan baik karena ketidakmampuan orang membaca tulisan-tulisan itu. Kebetulan saya membaca beberapa buku yang ditulis ulama zaman sekarang, ulama kontemporer dan ulama-ulama klasik itu luar biasa. Imam luar biasa, Ibnu Sakandari, Asy-Syatibi luar biasa, Imam Syafi'i luar biasa. Dan tulisan-tulisannya itu dan beliau. Dan saya yakin orang-orang yang seperti itu benar-benar berpikir dan pikir secara optimal. Sehingga melahirkan karya-karya yang luar biasa. Karena saya sedang mencoba untuk mendalami kitab Madarijus Salikin, dan di dalam kitab itu luar biasa. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menggagas sesuatu yang mengalir sebegitu rupa, dan saya yakin ini tulisan yang biasa di dalam menulis. Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin yang bisa kita baca meskipun untuk menyelesaikannya perlu waktu. Hal yang dalam kitab itu luar biasa. Tapi hasilnya Al-Ghazali itu luar biasa. Ibnu Abdullah itu luar biasa. Ibnu Jauzi itu, Ibnu Nasri itu, kajian yang luar biasa. Mengungkap itu pendek-pendek, dan saya yakin orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang dengan tadabbur yang serius terhadap ayat-ayat qauliyah. Karena apa? Apa yang diatuskan itu bukan hanya dari hasil bacaan, juga hasil bacaannya terhadap realitas yang dihadap. Ada sebuah riwayat dari Ibnu Hibban di dalam sebuah hadisnya, di dalam kitab Sahih Ibnu Hibban. Dikisahkan begini. Suatu hari itu menemui Aisyah radhiyallahu anha, sahabat menemui Aisyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya cuma ingin, nah, berkata gini, wahai Aisyah, sampaikanlah kepada kami sesuatu yang paling mengagumkan di kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Aisyah itu, saya menangis. Jadi mendengar permintaan, Aisyah menangis. Setelah itu dia bercerita bagaimana Rasulullah beribadah dan bertadabbur di malam hari. Jadi Rasulullah itu beribadah dan bertadabbur setiap malam. Dan ini bukan, mungkin di waktu malam kita bisa melaksanakan sholat, tapi apakah di situ ada tadabbur dalam ibadah sholat itu? Apakah kita bertadabbur merenungkan sesuatu dalam Al-Quran, memahami diri kita, memahami. Saya mencoba untuk merenungkan peristiwa pandemi itu. Saya tidak menangis. Saya sudah bertemu itu ketika kita sesuatu yang orang yang sah, bahkan tindakan yang kadang-kadang tidak ada seluruh orang yang melakukan peristiwa itu. Ini dapat dari jelas peristiwa pandemi COVID-19 itu. Kalaupun orang bisa terserang itu biasa, dan virus orang yang sama. Semua virus yang boleh mati terserang. Dan ketika terserang orang bisa sakit, bisa nggak sakit, tergantung orang itu. Ada tidak? Akan ada orang vaksinasi, seorang vaksinasi semua salah, saya mungkin ada sesuatu yang akan mengalami itu. Tapi jangan pernah mengatakan keadaannya. Bohong. Bukan hanya dengan untuk menjawab atau memberi, tetapi mata vaksin itu kemudian orang tiba sembuh. Kemudian tidak mengatakan vaksin ternyata orang yang untuk vaksin. Ibarat tentara itu hanya akan bisa dengan lawan yang atau lawan yang bisa diatur lawan orang. Dulu ada orang yang bermain sekolah itu namanya itu bebasnya. Persatuan Sepak Bola Indonesia Mataram di Yogyakarta. Dia berasal dari Jawa. Itu pemain, yaitu menjadi pemain. Karena bisa menjadi pemain. Punya karakter dibaca oleh pemain-pemain yang selalu bermain dengan dia. Untuk melakukan karakter dan bisa membaca pola permainan hingga. Saya punya tetangga namanya Kang Slamet. Itu memang tugas untuk menemani itu. Sehingga ketika Hengki itu bermain,
yang backnya itu Kang Slamet, dia sulit untuk melewati Kang Slamet karena Kang Slamet itu tahu karakter permainan Hengki itu, sehingga Hengki itu seringkali gagal melatih Kang Slamet sebagai yang akhirnya tidak terjadi gol sebagai akibat pertahanan Kang Slamet biasa. Tapi Kang Slamet gagal untuk menahan serangan orang yang punya karakter yang berbeda dengan Hengki Lumere. Jadi Hengki Lumere bisa berhasil melewati back yang tidak paham terhadap karakter dia, tetapi tidak akan bisa melewati back yang paham terhadap karakter permainan dia. Nah, vaksin itu pemahaman yang saya dapat dari teman-teman yang sedikit agak mengerti saya terhadap hal ini. Saya tidak pernah menjelaskan tentang persoalan ini ketika ditanya. Tetapi saya selalu mengatakan, oh alam, apa yang dijelaskan oleh teman-teman yang agak tahu, itu menjadi pengetahuan yang saya pun banyak orang yang marah dengan apa yang saya katakan. Karena itu adalah tekad saya. Dan semua itu pasti berisiko. Bukan untuk apa-apa, untuk sharing saja. Dan mudah-mudahan mendapatkan kritik dari orang yang lebih tahu. Dan ternyata betul. Apa yang saya sampaikan itu dikritik Pak Husin. Pemahaman Pak Husin itu tidak selamanya benar, tidak selalu benar. Ada sesuatu yang perlu diluruskan. Nah, ketika saya mendapatkan untuk meluruskan apa yang saya katakan, ternyata tidak sesederhana saya katakan. Peristiwa dengan teman-teman saya. Kritik dari teman saya, bahkan mahasiswa itu saya terima sebuah saya jangan benar sekali saya rasakan, saya takut ragu ketika dirahmati Allah. Kembali pada laksanakan sholat malam lama. Beliau meminta menjadikannya berlama-lama. Beliau berkata, demi Allah, aku ingin selalu dekat dengan aku sesuatu yang membahagiakan. Mendengar Rasulullah pun tersenyum. Nah, Aisyah mengatakan bahwa sholat Rasulullah sholat, Rasulullah itu pernah menitikkan air mata. Ini hanya bahasa itu jika beliau Rasulullah itu menangis dalam sholat itu. Sehingga Bilal mengumandangkan adzan subuh. Jadi bagaimana Rasulullah sholat sampai subuh dengan menangis. Nah, waktu itu Aisyah bertanya, mengapa engkau menangis seperti itu? Maka Allah bisa yang mampu punya. Nah, coba, sungguh aku Allah yang bersyukur. Dengan main-main. Kecerdasan kita apa-apa. Demikian juga itu pasti dimohon oleh untuk menjadikan dirinya pandai bersyukur. Hanya pada syawal. Aku menangis seperti itu karena Allah baru saja menurunkan yaitu ayat yang terdapat di dalam surah Al-Imran ayat 100 ayat dari tadaburinya. Jadi ayat yang tadi saya baca ayat nahari ayat alladzi yaquluna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'inda khalqis samawati wa khalaq subhanaka benar itu ayat itu dibaca oleh Rasul dalam salat lain itu membaca ayat atau membaca alam sangat tadabur itu sama-sama kalau dalam bahasa sederhana begini kita oh ya sekaligus ayat kamu itu secara terpadu secara seimbang menghadirkan karya-karya yang terkait dengan hasil pembacaan ayat kamu kita harus dipaksakan dan memahami kebesaran Allah dan kita itu memahami ayat-ayat Allah itu dengan ibadah-ibadah ritual seperti sholat. Anda jangan itu. Tapi nilai itu berfungsi untuk terhadap ayat-ayat Allah, baik yang ada di dalam Al-Quran maupun ayat-ayat Tuhan, seni serta
semua ciptaan Allah itu menjadi laboratorium. Nah, para jamaah itu simpul belajarkan dan mengembangkan isinya dengan kemudian dalam tindakan nyata sehingga hasil pembacaan itu betul-betul menjadi yang bisa bermakna bagi kehidupan kita dan insya Allah seperti bukan yang lain dan diri kita dan kita semua tahu bahwa dirinya perlu menjadi hamba Allah yang bisa atau pandai bersyukur. Kalau begitu berarti kita tidak apa yang saya jadi jangan pernah karena kita membaca kritik orang termasuk nanti kita terus dalam jujur-jujurnya, secerdas-cerdasnya yang kemudian bisa melahirkan karya-karya yang terbaik karena kita bisa membaca dengan cerdas setiap kritik yang diberikan oleh orang dan kritik kita terhadap kita sendiri untuk menjadi diri kita yang selalu maju untuk menjadi hamba Allah yang selalu bisa bersyukur atas karunia Allah yang telah diberikan oleh kepada diri kita termasuk menyikapi semua kejadian dengan sikap sabar dan karena itu kemudian kita menjadi orang yang bisa bersikap tenang terhadap semua semesta yang terjadi sekarang ini berupa pandemi COVID-19 yang tidak perlu kita resahkan apalagi menjadikan kita panik dengan musibah itu. Sekali lagi, mari kita berpikir dengan bertadabbur kita menjadi orang yang selalu adalah kita selalu berpikir dengan baik dan menjadi orang yang cerdas karena kita gunakan pikiran kita dan sebaik-baiknya untuk melahirkan karya nyata di dalam menjadi hamba Allah yang benar-benar muamalah dan baik di dalam beribadah kepada Allah dan pada saat itu Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.